Dek, kamu kan tahu tanah di belakang itu ayah ngasih buat abang. Abang yang dari dulu nempatin. Tapi kan aku punya surat keterangannya, keterangan tanahnya. Tapi yang ngurus surat tanah itu siapa? Yang nempatin tanah itu siapa? Aku kan? Iya, tapi kan nggak bisa main klaim-klaim sendiri gini loh. Harus adil dong. Sudah. Apa sih? Ribut-ribut gini. Aduh, gini Pak. Lagi bahas tanah warisan. Dia ini gak terima gitu saya jadi hak milik tanah. Oh alah, bahas tanah waris. Kalau gitu masalahnya jangan di sini ributnya. Diselesaikan lewat mediasi ke kantor pertanahan. Nanti biar jelas datanya. Biar sama-sama adil nanti pembagiannya. Ya, ngerti? Ya sudah, baikkan dulu kalian. Jangan ribut-ribut, kalian kan saudara. Ya, saya pergi dulu. Nah, dari konflik antara dua saudara tadi, kita bisa melihat bahwa di Indonesia hal ini sering terjadi tentang konflik tanah warisan yang seringkali terjadi sengketa. Ini semua semata bukan terjadi hanya karena ada niat buruk, tapi ini semua juga bisa terjadi karena ketidakjelasan sistem administrasi di Indonesia, kurangnya bukti yang kuat, dan antara semua pihak saling adu klaim bahwa merekalah yang paling benar. Untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa tanah dilakukan, mari kita masuk ke segmen inti dari video ini mengenai penyelesaian sengketa tanah di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum agraria dan praktik yang ada di lapangan. Tanah merupakan bagian penting dari suatu kehidupan manusia. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang itu ingin memiliki sebidang tanah yang padahal sebidang tanah ini sering menyebabkan suatu permasalahan tanah ataupun sengketa di bidang pertanahan. Apabila kita bicara tentang sengketa tanah ini merupakan konflik yang terjadi antara pihak-pihak terkait, baik itu tentang kepemilikan, penggunaan, ataupun batas-batas tanah. Pihak-pihak yang terkait ini sering melibatkan setiap individu, ataupun perusahaan, ataupun lembaga pemerintah yang berwenang. Oke, teman kita Dava tadi sudah jelasin apa saja itu pengertian-pengertian terkait sengketa tanah. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita juga akan mengenal beberapa jenis sengketa tanah yang paling sering terjadi. Sengketa tanah tidak hanya soal kepemilikan, tetapi juga bisa menyangkut batas wilayah, penggunaan, hingga proses pengadaan untuk kepentingan umum. Baiklah, berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah sengketa kepemilikan tanah. Sengketa ini muncul ketika ada dua pihak atau lebih saling mengklaim bahwa merekalah pemilik sah atas sebidang tanah. Biasanya dipicu oleh bukti kepemilikan yang tumpang tindih, sertifikat ganda, atau warisan yang belum terselesaikan. Yang kedua ada sengketa batas tanah. Jenis ini terjadi apabila batas suatu bidang tanah tidak jelas atau diperdebatkan oleh pemilik yang berdampingan. Garis batas yang tidak sesuai dengan dokumen atau patok yang hilang sering menjadi pemicu utama perselisihan. Yang ketiga ada sengketa penggunaan tanah. Sengketa ini berkaitan dengan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya tanah pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman tanpa izin, atau pembangunan yang mengganggu hak orang lain di lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sengketa terjadi ketika pemerintah atau pihak tertentu melakukan pengadaan tanah untuk proyek umum, seperti pembangunan jalan, waduk, dan fasilitas publik lainnya. Masalah biasanya muncul akibat ketidaksepakatan mengenai ganti rugi atau prosedur pengambil alihan tanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukumnya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang mengatur tentang penyediaan kerangka dasar untuk hak atas tanah, peruntukan tanah, dan penyelesaian sengketanya. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tanahnya, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan melalui arbitrase dan mediasi. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan perlindungan hak atas tanah. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dan untuk kepentingan umum, serta penyelesaian sengketa tanahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa tanah melalui non-legitimasi, yang dimana penyelesaian sengketa tanah non-legitimasi ini terbagi dalam 3 bentuk, yaitu mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Mediasi ini adalah penyelesaian sengketa tanah menggunakan mediator sebagai pihak ketiga, yang nantinya akan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua ada konsiliasi atau konsiliator, di mana nantinya konsiliator ini akan membantu kedua belah pihak hanya sekedar memberikan saran ataupun nasihat kepada dua belah pihak untuk mencapaikan tujuannya nanti, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga ada arbitrase, di mana arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa tanah yang dimana arbiternya itu dipilih oleh kedua belah pihak. Di mana nantinya arbiter ini akan memiliki membuat keputusan final agar kedua belah pihak dapat melakukan atau menjalankan putusan tersebut, yang dimana kedua belah pihak tidak boleh nantinya mengganggu-gugat akan putusan tersebut. Tadi setelah teman saya membahas tentang penyelesaian sengketa non-litigasi, selanjutnya kita masuk ke metode penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan atau litigasi. Jalur ini umumnya ditempuh ketika negosiasi atau penyelesaian secara non-litigasi tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam ranah litigasi, terdapat 2 bentuk utama proses hukum yang bisa diambil. Yang pertama, gugatan perdata di pengadilan negeri. Jalur ini ditempuh ketika para pihak yang bersengketa ingin mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan atau kedudukan hukum masing-masing. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri apabila upaya damai seperti mediasi dan musyawarah tidak lagi mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua ada peradilan tata usaha negara atau PTUN. PTUN digunakan ketika sengketa berkaitan dengan keputusan pejabat atau lembaga negara, khususnya dalam bidang pertahanan. Contohnya termasuk sengketa penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN, pembatalan hak atas tanah, atau keputusan administratif lain yang dianggap merugikan. Terdapat lembaga-lembaga terkait penyelesaian sengketa tanah. Dalam proses litigasi maupun penyelesaian administratif, terdapat beberapa lembaga yang berwenang menangani kasus pertahanan, antara lain Badan Pertahanan Nasional atau BPN sebagai instansi resmi negara yang mengatur administrasi pertanahan. BPN berperan dalam menerbitkan sertifikat, validasi data tanah, serta penyelesaian awal bila terjadi konflik. Selanjutnya ada pengadilan negeri. Berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa perdata mengenai hak kepemilikan dan hubungan hukum para pihak atas tanah. Ketiga ada peradilan tata usaha negara atau PTUN. PTUN mengadili sengketa yang timbul akibat keputusan administratif pemerintah dalam urusan pertanahan. Keempat ada Ombudsman Republik Indonesia yang menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi, misalnya pelayanan pertahanan yang dianggap tidak transparan atau merugikan masyarakat. Nah, kita sudah sampai pada proses penyelesaian sengketa tanah, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah berdasarkan urutannya. Yang pertama yaitu ada pengajuan klaim, di mana salah satu pihak itu mengajukan klaim atas sengketa tanah kepada lembaga terkait, seperti BPN atau pengadilan. Lalu yang kedua, ada mediasi oleh BPN. BPN itu dapat memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Lalu yang ketiga ada penelitian dan verifikasi. BPN di sini atau pengadilan bisa melakukan penelitian dan verifikasi dokumen serta fakta di lapangan. Lalu yang keempat ada sidang pengadilan. Jika mediasi gagal, sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Lalu selanjutnya nomor 5 ada putusan pengadilan. Pengadilan mengeluarkan putusan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak.
Dan yang terakhir, yang nomor 6 ada eksekusi putusan. Yang dimana jika putusan pengadilan telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan eksekusi putusan. Baiklah, analisis kasus yang kami gunakan sebagai analisis kami adalah putusan nomor 21 gugatan perdata tahun 2018 dalam Pengadilan Negeri Karanganyar, di mana kasus ini merupakan kasus sengketa tanah waris yang bermula ketika pewaris meninggal dunia dan tanah peninggalan yang seharusnya menjadi hak bersama para ahli waris justru dijual oleh salah satu ahli waris secara sepihak kepada pihak ketiga. Nah, kasus sengketa tanah waris ini terjadi karena salah satu ahli waris menjual tanah peninggalan orang tua secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam hukum waris dan hukum agraria, tanah yang belum dibagi tetap menjadi hak bersama seluruh ahli waris, sehingga setiap tindakan pengalihan hak harus dilakukan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Ketika penjualan dilakukan hanya oleh salah satu ahli waris, transaksi tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam hukum perdata. Hal ini dapat menimbulkan sengketa sebab hak kepemilikan menjadi tidak jelas dan berpotensi merugikan ahli waris lain. Melalui putusan nomor 21 tahun 2018, pengadilan menyatakan bahwa jual beli sepihak atas tanah warisan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Putusan ini menegaskan bahwa administrasi pertanahan tidak hanya soal akta jual beli atau dokumen formal, tetapi juga harus dibangun atas persetujuan dan legalitas siapa yang berhak atas tanah tersebut. Inti pelajaran dari kasus ini adalah pentingnya pembagian waris dilakukan secara resmi dan transparan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Tanah warisan tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa persetujuan ahli waris, dan ketidakpatuhan terhadap aturan ini hampir pasti berujung pada sengketa yang hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Dari semua pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum sengketa tanah di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase, maupun melalui jalur litigasi seperti di pengadilan. Lembaga-lembaga negara seperti BPN, Pengadilan Negeri, PT UN, dan Ombudsman berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.